Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang pengelolaan obat, yaitu mekanisme, bagaimana penyimpanannya, kemudian kode obat, dan pembuangan obat atau vaksin. Nah, di sini untuk pengelolaan obat ada yang pertama mekanisme, kemudian yang kedua itu ada penyimpanan, yang ketiga itu ada kode obat, dan yang keempat itu ada pembuangan obat atau vaksin. Nah, capaian pembelajaran itu mahasiswa itu diharapkan mampu memahami pengelolaan obat, mekanisme penyimpanan, kemudian prinsip pemberian, kode obat, kemudian pembuangan obat atau vaksin, menguasai konsep teoritis pengelolaan obat, mekanisme penyimpanan, prinsip pemberian obat, kode obat, pembuangan obat atau vaksin. Kemudian yang ketiga, menerapkan pengelolaan obat gitu ya, dari mekanisme penyimpanannya, kemudian kode obatnya, pembuangan obat, vaksin dan lain-lain. Nah, di sini sebenarnya apa sih obat gitu ya? Kemarin kan sudah kita bicarakan gitu ya, dari farmakodinamiknya seperti apa, farmakokinetiknya seperti apa gitu ya. Jadi di sini obat itu adalah bahan atau paduan bahan yang termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan, dan kontrasepsi untuk manusia. Nah, jadi obat ini memiliki keuntungan dan kelemahan tersendiri bagi rumah sakit gitu ya. Kemudian tujuan dari pengelolaan obat ini adalah tersedianya obat saat dibutuhkan dalam kondisi emergensi maupun non-emergensi gitu. Nah, peraturan mana sih yang mengatur tentang mekanisme tersebut gitu ya. Jadi, sediaan farmasi itu ada alat kesehatan, kemudian dan bahan medis habis pakai itu harus dikelola secara multidisiplin, terkoordinir dan efektif. Hal tersebut dapat menjamin kendali mutu dan kendali biaya gitu ya. Dan yang paling penting di sini adalah apa? Kalau semisalnya nih seperti alat kesehatan atau bahan medis habis pakai gitu, kalau semisal dia tidak dikelola dengan baik, itu nanti infeksi-infeksi hasil dari bahan medis yang sudah pernah digunakan seperti droplet, seperti duh tubuh ataupun darah pasien yang memang di situ ada infeksius, ada sesuatu infeksius, itu nanti dia akan cepat menyebar kalau tidak dikelola dengan benar, gitu ya. Sehingga di sini memang yang harus kita perhatikan adalah bagaimana pengelolaannya agar dia itu bisa aman dan juga bisa menjamin kendali mutu dari sediaan farmasi, dari alat kesehatan dan bahan medis habis pakai gitu. Contohnya adalah seperti ini. Pasti di dalam obat itu dia akan tersimpan berapa Celcius sih setidaknya kita harus menyimpan obat ini, atau kalau enggak contoh paracetamol gitu ya. Di situ ada tulisannya harus disimpan di bawah suhu sekian, misal 30 derajat Celcius gitu. Nah, biasanya sediaan-sediaan ini itu dia akan lebih bertahan lama apabila ditaruh di dalam suhu yang dingin gitu. Semisal paracetamol setelah dibuka itu nanti dia bisa bertahan sekitar 3 bulan maksimal. Tergantung bagaimana cara penyimpanannya. Jadi yang paling aman itu kalau semisalnya sudah membuka paracetamol gitu ya. Taruhlah itu obat-obat itu di dalam lemari es atau di dalam pendingin, kemudian dikasih tanggal di situ, tanggal pembukaan pada saat itu, kemudian nanti itu bisa kita gunakan lagi sekitar 2 sampai dengan 3 bulan gitu. Nah, kemudian dalam ketentuan pasal 15 ayat 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 ini tentang rumah sakit menyatakan bahwa pengelolaan alat kesehatan, sediaan farmasi dan bahan medis habis pakai di rumah sakit ini harus dilakukan oleh instalasi farmasi dan sistemnya satu pintu. Agar apa? Agar kita tahu kesediaannya gitu. Dan kemudian kalau semisalnya mau ordering obat itu pasti langsung di farmasi, tidak melewati mana-mana gitu. Kalau semisalnya, jadi contoh nih, di rumah sakit yang sudah besar pasti dia ada sistem informasi di mana pada saat si dokter itu dia sudah melakukan pemeriksaan, kemudian menetapkan diagnosis,
maka di situ nanti akan langsung dicatat obat apa sih yang harus diberikan kepada si anak ini atau si ibu ini atau siapapun yang periksa itu gitu dalam sistem komputer. Nah, kalau semisalnya dia sudah tersistem seperti itu, tingkat kesalahan untuk membaca itu sedikit gitu, Dek. Jadi contoh kalau misalnya kita membaca resep itu kan kadang tulisannya itu susah dimengerti gitu ya. Nah, sekarang dengan sistem informasi seperti ini diharapkan mudah untuk dibaca, dipahami oleh semua orang gitu, termasuk yang paling penting ini adalah farmasis-farmasis yang ada di rumah sakit gitu, agar tidak terjadi kesalahan dalam pemberian obat gitu. Karena dia pun juga akan membaca, oh ini sakit ini, oh obatnya ini, kemudian diberikan berapa kali gitu. Nah, besok kalian akan diajarkan juga bagaimana cara pembacaan resep obat gitu ya. Dan juga pembacaan bagaimana sih packaging atau mengemas obat-obat yang dia itu dibuat puyer gitu. Bagaimana sih itu nanti akan diajarkan pada saat daring ataupun nanti prakteknya adalah pada saat luring gitu. Nah, alat kesehatan yang dikelola oleh instalasi farmasi sistem satu pintu ini berupa alat medis habis pakai atau peralatan non elektromedik. Antara lain alat kontrasepsi, IUD, alat pacu jantung, implan, dan set. Nah, ini ada di aturan Permenkes tahun 2016. Nah, ini standar pelayanan kefarmasian itu dalam pengelolaan perbekalan farmasi berdasarkan Kemenkes nomor 1027 garing Menkes garing SK garing 9 garing 2004. Ini menyebutkan bahwa pengelolaan perbekalan farmasi merupakan suatu siklus kegiatan dimulai dari pemilihan, kemudian perencanaan, kemudian pengadaan, kemudian penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pengendalian, penghapusan, administrasi dan pelaporan serta evaluasi yang diperlukan bagi kegiatan pelayanan. Tujuannya apa? Yang pertama adalah mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien. Yang kedua, menerapkan farmakoekonomi dalam pelayanan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi atau kemampuan tenaga farmasi. Yang keempat, mewujudkan sistem informasi, manajemen berdaya guna dan tepat guna. Yang kelima, ini melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Jadi gini deh, contohnya kalau kita yang di PMB gitu ya, kita yang ada di bidan gitu, biasanya saya dulu itu selalu mencatat obat-obat yang biasa digunakan. Jadi contohnya pasti kita akan ada penawaran obat-obat yang nanti bisa kita gunakan di klinik kita gitu. Dan itu pun nanti kita juga minta pendapat sama dokternya gitu. Dokter biasanya memakai obat apa dan sebagainya. Itu kita catat, kita list. Nah, itu biasanya nanti kita akan ada data statistiknya. Data statistiknya itu seperti apa? Biasanya di musim-musim tertentu atau di waktu-waktu tertentu obat yang sering habis itu adalah ini. Sehingga kita bisa prepare gitu. Bisa prepare melakukan stok dulu, kemudian setelah itu nanti kita mencatat lagi gitu. Jadi setiap bulan itu pasti akan ada obat-obat yang berbeda itu akan habis. Nah, itu kita bisa melakukan pengkodean, kita bisa melakukan pencatatan gitu. Oh, jadi semisal nih kalau kita di bidan itu kan biasanya yang paling sering itu kita gunakan itu paling paracetamol. Kemudian vitamin ibu hamil. Kemudian DHA dan sebagainya. Kita bisa melihat tuh jumlah ibu hamil yang periksa di tempat kita itu berapa. Dan biasanya nanti kasus-kasus K1 atau kunjungan pertama ibu hamil itu meningkat di bulan apa. Itu kadang-kadang kalau misalnya kita mengamati, kita bisa jeli melihat itu, kita bisa mendapatkan data itu. Oh, biasanya pada musim-musim ini pasti akan ada ibu hamil yang datang untuk kunjungan pertama. Sehingga stok obatnya itu adalah apa gitu yang dibutuhkan gitu. Jadi kalau misalnya DHA, oh ini kita bisa melihat nih ibu-ibu dia yang sudah memasuki TM2 akhir itu berapa. Kemudian kesediaan DHA yang ada di klinik itu berapa, butuh enggak untuk penambahan. Nah, itu data-data pasien, kemudian data-data bulanan itu bisa untuk mensinkronkan bagaimana kita melakukan perencanaan, pengadaan, dan juga penyimpanan serta pendistribusian dari obat-obat nanti yang akan kita berikan kepada pasien, gitu ya.
Lanjut nih, pengelolaan obat. Nah, ini sesuai kebijakan Obat Nasional atau KONAS ini sebagai penjabaran aspek obat dalam Sistem Kesehatan Nasional atau SKN. Pembangunan kesehatan di bidang obat ini mempunyai tujuan antara lain yang pertama, tersedianya obat dalam jumlah dan jenis yang mencukupi. Kemudian pemerataan distribusi serta keterjangkauan obat oleh masyarakat. Yang ketiga, terjaminnya khasiat, keamanan, dan mutu obat yang beredar serta penggunaan yang rasional. Yang keempat, perlindungan bagi masyarakat dari kesalahan dan penyalahgunaan obat. Yang kelima adalah kemandirian di bidang obat. Nah, ini kemarin itu kasus-kasus seperti ini pengelolaan obat pada saat COVID naik itu ya di tahun 2021 itu kita sangat-sangat susah untuk mendapatkan multivitamin yang dia itu bercampur dengan zinc. Jadi orang-orang mungkin apa namanya yang dia itu perusahaan besar atau orang-orang yang kaya itu bisa menimbun obat-obatan itu gitu. Jadi pada saat dia melihat berita, oh ini ternyata jumlah jumlah dari permintaan obat ini sangat tinggi sekali gitu. Pun pada saat itu kita sampai susah untuk mendapatkan oksigen gitu. Karena mungkin memang habis atau mungkin ada juga yang melakukan penimbunan. Nah, ini makanya ada yang disebut dengan kebijakan obat nasional gitu. Sebagai penjabaran aspek obat dalam sistem kesehatan nasional. Sebisa mungkin memang pemerintah sudah memberikan aturan seperti ini, tapi kita juga harus maksudnya apa ya, harus bijak gitu dalam penggunaan obat dan sebagainya gitu. Contoh lagi ada antibiotik gitu. Sekarang antibiotik itu tidak bisa atau tidak terjual secara bebas kalau semisalnya tanpa resep dokter kita tidak bisa membeli antibiotik. Nah, itu karena ada penelitian bahwa orang-orang semisal baru sakit sehari, baru sakit 2 hari, mereka sudah mengkonsumsi antibiotik. Di mana antibiotik itu kalau dia tidak diminum sampai dengan habis, itu maka bakteri-bakteri atau virus tersebut itu akan mereplikasi DNA gitu. Jadi bisa membaca nih, oh semisal bakteri ini, bakteri A gitu ya, dia diberikan diberikan amoxicillin gitu. Harusnya dia sampai dengan 7 hari atau harusnya dia sampai dengan 5 hari. Tapi karena badan sudah merasa enak gitu, dia hanya menghabiskan di 3 hari saja gitu. Nah, kesempatan ini yang seharusnya bakteri itu bisa mati gitu, karena kan kita kalau semisalnya meminum antibiotik itu kan selalu diberikan jam waktu gitu. Semisal, oh ini setiap 8 jam, oh ini setiap 12 jam. Artinya itu adalah kandungan antibiotik yang ada di dalam darah darah kita itu dia akan menghilang itu 8 jam ataupun 12 jam gitu. Sehingga sebelum obat itu kadarnya habis di dalam darah harus kita tambah lagi gitu. Nah, semisal sampai dengan telat atau mungkin sudah tidak badannya merasa enak dan tidak apa namanya tidak membutuhkan lagi, kemudian tidak meminum lagi. Nah, pada kondisi itu si bakteri itu dia mempunyai kesempatan untuk membaca, untuk mempelajari jenis obatnya itu sehingga dia bisa mereplikasi diri, membuat apa benteng pertahanan melalui replikasi DNA dan RNA-nya sehingga pada saat nanti dia sakit yang sama, kemudian minum antibiotik yang sama, si bakteri ini dia akan resisten. Karena dia sudah membaca, oh obat ini berarti perlindungan diri saya adalah seperti ini. Sama juga dengan manusia gitu, bagaimana dia membentuk sistem imunnya. Bakteri juga seperti itu gitu. Kalau kita tidak mengikuti anjuran, itu akan menyebabkan suatu kondisi resisten itu tadi. Makanya kenapa sekarang untuk antibiotik dia tidak dijual secara bebas. Karena di penelitian banyak sekali obat-obatan yang dia itu sekarang resisten gitu. Tidak manjur lagi diberikan obat tersebut atau obat tertentu gitu. Karena ya itu tadi orang-orang yang secara ngawur gitu meminumnya gitu dan kalau badan sudah merasa enak dia tidak melanjutkan lagi gitu. Lanjut, siklus manajemen obat ini ada yang pertama tahap seleksi, kemudian pengadaan, kemudian langsung didistribusikan dan penggunaan. Tujuan dari pengelolaan obat ini adalah untuk mengelola perbekalan farmasi yang efektif dan efisien, menerapkan farmakoekonomi dalam pelayanan, meningkatkan kemampuan tenaga farmasi, mewujudkan sistem informasi manajemen berdaya guna tepat guna, serta melaksanakan pengendalian mutu pelayanan. Nah, pengolahan obat ini harus menjamin beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama,
ketersediaan rencana kebutuhan obat dengan jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan kesehatan dasar. Kemudian yang kedua, ketersediaan anggaran pengadaan obat yang dibutuhkan sesuai dengan waktunya. Nah, itu tadi makanya kita harus melakukan analisis gitu ya. Oh, ini pasiennya jumlahnya sekian, berarti setidaknya multivitamin yang harus kita butuhkan adalah sekian, sehingga pada saat pasien itu periksa kita tidak kehabisan obat. Kemudian, oh, obat-obat yang dia kok jarang keluar, maka pengadaan kita kurangi, atau pada saat itu kita tidak perlu lagi melakukan pengadaan seperti itu. Kemudian, pelaksanaan pengadaan obat yang efektif dan efisien, keterjaminan penyimpanan obat dengan mutu yang baik, gitu. Kemudian keterjaminan ke distribusi obat yang efektif dengan waktu tunggu yang singkat. Kemudian pemenuhan kebutuhan obat dengan mendukung pelayanan kesehatan dasar sesuai dengan jenis, jumlah, waktu yang dibutuhkan. Kemudian ketersediaan sumber daya manusia dengan jumlah yang tepat, penggunaan obat secara rasional sesuai dengan pedoman pengobatan yang disepakati, dan ketersediaan informasi pengelolaan dan penggunaan obat yang sahih dan mutakhir. Itu contohnya. Penggunaan dexamethasone sekarang itu tidak boleh kita, kan kadang-kadang kita, ini obat dewa banget loh ini gitu. Kalau tenaga-tenaga medis itu dexamethasone diberikan dexa, kemudian badan biasanya dia akan cepat pulihnya. Nah, ternyata ada penelitian kalau terlalu banyak mengkonsumsi dexa, maka yang pertama akan terjadi osteoporosis, meningkatkan resiko tingginya osteoporosis. Kemudian yang kedua itu nanti akan membuat tumbuh jamur-jamur hitam gitu, sehingga untuk penggunaan dexamethasone ini pun juga sangat-sangat dibatasi. Nah, ini tahap penerimaan obat. Ini proses penerimaan bertujuan untuk memastikan bahwa kiriman obat dan atau bahan obat yang diterima benar berasal dari pemasok yang disetujui, tidak rusak atau tidak mengalami perubahan selama transportasi. Kemudian pemeriksaan yang dilakukan meliputi organoleptis atau fisik kemasan, warna, dan aroma. Jadi kalau semisal pada vaksin itu pasti kita akan melihat VVM-nya. Kalau VVM-nya itu dia lebih gelap dari luar, maka si vaksin tersebut sudah tidak layak digunakan walaupun dia belum expired gitu. Kemudian no batch, kemudian tanggal kadaluarsa, jumlah, dan nah ini contohnya kalau misalnya kita vaksin gitu pasti akan dicatat ini nomor batch-nya ini berapa gitu. Kemudian tanggal kadaluarsa, jumlah dan jenis sediaan farmasi sesuai dengan permintaan di LPLPO atau faktur, kemudian jumlah dan jenis sediaan farmasi sesuai dengan lampiran berita acara dan faktur dari distribusi. Penyimpanannya seperti apa gitu? Penyimpanan adalah suatu kegiatan menyimpan dan memelihara dengan menempatkan perbekalan farmasi yang diterima pada tempat yang dinilai aman dari pencurian serta gangguan fisik yang dapat merusak mutu obat. Tadi, kalau misalnya obat tidak boleh disimpan di tempat yang terik atau di atas suhu 30 derajat, berarti kita harus menyiapkan ruangan-ruangan di mana obat ini harus disimpan dalam keadaan dingin atau di 2-8 derajat Celcius, contohnya adalah vaksin gitu. Atau obat ini harus disimpan di suhu sekian gitu. Nah, itu harus kita perhatikan agar mutu dari obat itu tidak rusak. Kemudian bertujuan agar mutu sediaan terjaga, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga ketersediaan, memudahkan pencarian dan juga pengawasan. Nah, ini menurut Permenkes nomor 72 tahun 2016 ini, setelah barang diterima di instalasi farmasi perlu dilakukan penyimpanan sebelum dilakukan pendistribusian. Gitu ya. Jadi disimpan dulu, diteliti, kemudian mungkin bisa dinotulenkan, kemudian setelah itu baru dilakukan distribusi. Kemudian penyimpanan harus dapat menjamin kualitas dan keamanan kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai sesuai dengan persyaratan kefarmasian. Persyaratan kefarmasian yang dimaksud ini meliputi persyaratan stabilitas dan keamanan, sanitasi, cahaya, kelembapan, ventilasi, dan juga penggolongan jenis. Nah, ini sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai. Komponen yang harus diperhatikan antara lain yang pertama, obat dan bahan kimia gitu ya yang digunakan untuk mempersiapkan obat harus diberi label.
dengan jelas terbaca memuat nama, tanggal pertama kemasan dibuka, tanggal kadaluarsa, dan peringatan khusus. Contohnya kalau kita tadi mau menyimpan paracetamol harus kita lihat lagi, ini tidak kadaluarsa. Kemudian kita mulai membukanya kapan gitu, sehingga obat ini setidaknya kalau disimpan dengan benar masa penyimpanannya sampai dengan kapan gitu. Jangan sampai obat yang misalnya mutunya sudah jelek diminumkan, itu nanti akan mengurangi efektivitas dari obat tersebut gitu. Kemudian elektrolit konsentrasi tinggi tidak disimpan di unit perawatan kecuali untuk kebutuhan klinis yang penting. Elektrolit contohnya adalah cairan infus gitu, NaCl dan sebagainya, glukosa dextrose itu adalah kebutuhan-kebutuhan untuk mencukupi elektrolit tubuh. Kemudian elektrolit konsentrasi tinggi yang disimpan pada unit perawatan pasien dilengkapi dengan pengaman, harus diberi label yang jelas dan simpan pada area yang dibatasi ketat atau restrik untuk mencegah penata laksanaan yang kurang hati-hati. Kemudian sediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai yang dibawa oleh pasien harus disimpan secara khusus dan dapat diidentifikasi. Kemudian tempat penyimpanan obat tidak dipergunakan untuk penyimpanan barang lainnya yang menyebabkan kontaminasi. Ini instalasi farmasi harus dapat memastikan bahwa obat disimpan secara benar dan diinspeksi secara periodik. Kesediaan farmasi, alat kesehatan, dan bahan habis pakai yang harus disimpan terpisah, yaitu penyimpanan bahan yang mudah terbakar dalam ruang tahan api dan diberi tanda khusus bahan berbahaya. Jadi ini dia sensitif terhadap api gitu, sehingga harus kita benar-benar kita simpan yang dia itu jauh dari api gitu. Kemudian penyimpanan gas medis dengan posisi berdiri, terikat, dan diberi penandaan untuk menghindari kesalahan pengambilan jenis gas medis. Tabung gas medis kosong disimpan terpisah dari tabung gas medis yang ada isinya. Kemudian penyimpanan tabung gas medis di ruangan harus menggunakan tutup demi keselamatan, karena bisa jadi nanti akan terjadi ledakan-ledakan yang tidak diinginkan. Karena sifat gas itu dia yang sensitif terhadap panas. Kemudian metode penyimpanan dapat dilakukan berdasarkan dari kelas terapi, kemudian bentuk sediaannya, contohnya ini cair, kemudian ini tablet, ini kapsul, dan sebagainya. Kemudian dan jenis sediaan farmasi, alat kesehatan, kemudian bahan medis habis pakai, ini disusun secara alfabetis dengan menerapkan prinsip first expired, first out gitu. Jadi dia itu yang sudah hampir expired itu ditaruhnya di depan agar dia sediaannya itu dia cepat habis gitu. Dan first in first out gitu, disertai sistem informasi manajemen. Pengelolaan obat emergensi harus menjamin satu, jumlah dan jenis obat sesuai daftar obat emergensi yang telah ditetapkan. Kemudian yang kedua, tidak boleh bercampur dengan persediaan obat untuk kebutuhan lain. Yang ketiga, bila dipakai untuk keperluan emergensi harus segera diganti. Yang keempat, dicek secara berkala apakah ada yang kadaluarsa dan dilarang untuk dipinjam untuk kebutuhan lain. Nah, ini menurut Pujianingsih pada tahun 1996 ada beberapa indikator penyimpanan obat, di antaranya persentase kecocokan barang dan stok komputer atau kartu stok, kemudian turnover ratio, kemudian sistem penataan gudang, presentasi nilai obat yang kadaluarsa dan atau rusak, persentase stok mati, persentase stok kosong. Ini penyimpanan vaksin. Nah, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, contoh, cara distribusi obat yang benar itu BPPOM 2014, obat itu disimpan terlindung dari cahaya langsung, suhu, dan kelembapan harus sesuai dengan kestabilan sediaan. Daftar suhu menurut Farmakop Indonesia edisi keempat ini suhu dingin 2-8 derajat Celcius, suhu sejuk 8-15 derajat Celcius. Yang dinamakan suhu kamar adalah 15 sampai dengan 30 derajat Celcius.
Kemudian pembuangan limbah vaksin ini, pelayanan imunisasi harus dapat menjamin bahwa sasaran memperoleh kekebalan spesifik terhadap penyakit tertentu serta tidak terjadi penularan penyakit kepada petugas dan masyarakat sekitar dari limbah yang dihasilkan oleh kegiatan imunisasi. Kemudian pada tahun 2000 WHO mencatat kasus infeksi akibat tusukan jarum bekas yang terkontaminasi sebagai berikut. Infeksi virus hepatitis B sebanyak 21 juta atau 32% dari semua infeksi baru. Nah, ini karena eh, pembuangan tadi yang tidak diperhatikan sehingga infeksius, ada sesuatu-sesuatu yang dia infeksius yang akhirnya bisa menular secara cepat. Kemudian infeksi virus hepatitis C sebanyak 2 juta, yaitu 40% dari semua infeksi baru. Kemudian infeksi HIV sebanyak 260.000, 5% dari seluruh infeksi baru. Nah, ini limbah imunisasi dibagi menjadi dua, yaitu limbah infeksius dan non-infeksius. Di mana limbah infeksius ini kegiatan imunisasi merupakan limbah yang ditimbulkan setelah pelayanan imunisasi yang mempunyai potensi menularkan penyakit kepada orang lain. Makanya setiap imunisasi pun kita harus sedia safety box gitu. Kemudian untuk menampung jarum-jarum atau menampung benda-benda tajam gitu. Kemudian limbah non-infeksius kegiatan imunisasi merupakan limbah yang ditimbulkan setelah pelayanan imunisasi yang tidak berpotensi menularkan penyakit kepada orang lain. Misalnya kertas pembungkus alat suntik, serta kardus pembungkus vaksin. Itu harus benar-benar kita pisahkan mana yang limbah non-infeksius, limbah infeksius, dan juga limbah benda-benda tajam. Dampak penanganan limbah yang tidak benar ini, diantaranya dia ada dampak langsung dan juga dampak tidak langsung gitu ya. Dampak langsung dan dampak tidak langsung jelas dong. Dampak langsung itu nanti kita akan menginfeksi orang-orang yang ada di situ. Dampak tidak langsungnya apa? Nanti limbah-limbah itu akan di recycle atau akan digunakan ulang dan dijual ulang oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab gitu. Kemudian pengelolaan obat di fasilitas pelayanan kesehatan mempunyai beberapa tahapan, diantaranya perencanaan dan pemilihan obat, pengadaan, distribusi dan penyimpanan, penggunaan, dan juga pengawasan. Di mana yang pertama, perencanaan dan pemilihan obat ini ada masalah yang sering timbul dalam proses ini. Yang pertama, jumlah obat itu ternyata terlalu banyak dipesan. Kemudian jenis obat tertentu tidak pernah digunakan atau kehabisan jenis obat tertentu, kemudian obat yang datang tidak sesuai dengan yang dipesan, harga obat yang dipesan melejit harganya atau dia terlalu mahal. Jalur distribusi atau sektor pemerintahan ini ya. Contoh ini dari pusat, kemudian ke Kimia Farma, Depo Sentral, ada gudang farmasi, ada kabupaten, ada Kodia, ini setingkat kabupaten, kemudian setingkat kecamatan seperti rumah sakit, kemudian puskesmas, baru nanti pusling bidan desa didistribusikan ke posyandu. Contoh yang didistribusikan ke posyandu ataupun bidan desa ini adalah vitamin-vitamin A untuk anak-anak dan juga mungkin alat kontrasepsi, puskesmas pembantu desa dan pada akhirnya sampai ke konsumen. Nah, ini cara menentukan kebutuhan obat. Nah, ini digolongkan menjadi dua kelompok gitu ya, epidemiologi dan konsumsi. Kebutuhan obat dihitung dengan melihat pada pola penyakitnya tadi, yaitu biasanya kalau misalnya di bulan-bulan tertentu nanti ada musim pancaroba, biasanya akan terjadi banyak penyakit seperti batuk, pilek, flu, panas, menggigil, dan sebagainya. Kemudian, konsumsi kebutuhan obat ditentukan dengan melihat pola konsumsi sebelumnya. Contohnya itu tadi, kalau misalnya ibu hamil yang banyak TM2, artinya dia nanti di bulan berikutnya kemungkinan akan banyak mengkonsumsi atau akan diberikan DHA gitu. Lanjut, 2, pengadaan. Masalah yang sering timbul dalam proses ini adalah keterbatasan anggaran sehingga jumlah obat yang diadakan tidak mencukupi kebutuhan. Yang kedua, pemilihan pemasok supplier yang kurang berkualitas, misalnya jenis obat yang direncanakan tidak dapat dipenuhi oleh pemasok lalu, kemudian diambil kesepakatan untuk mengganti yang lain. Obat yang diadakan kualitasnya tidak memenuhi syarat sehingga mengalami kerusakan sebelum dipakai. Jadwal penerimaan barang tidak dapat diandalkan karena tidak sesuai dengan jadwal pemesanan. Kemudian, distribusi dan penyimpanan obat. Masalah yang sering timbul ini biasanya koordinasi gudang atau tempat penyimpanan buruk, kekeliruan pengelolaan stok, obat lama menumpuk di gudang, kemudian transportasi tidak melindungi mutu obat sehingga bisa menurunkan efektivitas
dari kerja obat tersebut. Tujuan penyimpanan adalah agar menjaga keamanan, mudah diawasi, menjaga stabilitas supaya obat tidak cepat rusak dan menjamin pelayanan yang cepat. Penggunaan dan pengawasan, ini masalah yang sering timbul, ini pengemasan dan pemasangan label yang kurang jelas. Sehingga biasanya ada human error yang bisa menyebabkan kesalahan dalam pemberian obat gitu. Obat yang misalnya bunyinya itu hampir sama, tapi sebenarnya obat tersebut berbeda gitu. Kemudian pengeluaran yang ceroboh dan pemberian obat kurang rasional. Pengawasan, pemantauan dan pengawasan peredaran obat di Indonesia dilakukan dengan dua cara, yaitu secara langsung dan tidak langsung. Kemudian kalau dia itu yang secara langsung jelas dari atas langsung di drop ke bawah gitu, langsung didistribusikan. Kalau dia secara tidak langsung pendistribusiannya itu tadi melalui yang sudah saya terangkan di atas tadi. Gitu ya. Kemudian tujuan penyimpanan obat ini untuk memelihara mutu obat, menghindari penggunaan yang tidak bertanggung jawab, menjaga kelangsungan persediaan, memudahkan pencairan dan pengawasan. Lanjut ke pengaturan persediaan obat. Nah, obat ini dipisahkan dari bahan yang beracun. Kemudian obat luar dipisahkan dari obat dalam. Narkotika dan psikotropika dipisahkan dari obat lain dan dikunci. Kemudian tablet, kapsul, oralit disimpan dalam kemasan kedap udara dan disimpan di rak bagian atas. Kemudian cairan salep injeksi disimpan di bagian tengah rak. Obat yang butuh suhu dingin disimpan di kulkas. Obat cair dipisahkan dengan obat padat apabila terjadi kebocoran agar tidak dia mempengaruhi atau tidak mengkontaminasi obat-obat yang padat. Sistem penyimpanan obat, ini obat disusun berdasarkan frekuensi penggunaan, first in, first out, dan first expired, first out. Obat yang datang lebih awal harus dikeluarkan lebih dahulu. Kemudian obat lebih awal kadaluarsa harus dikeluarkan lebih dahulu. Kemudian berdasarkan volume, barang jumlah banyak ditempatkan bersamaan agar tidak terpisah. Barang jumlah sedikit harus diberi tanda agar mudah ditemukan. Dan atau berdasarkan abjad atau nomor. Cara menyimpan obat di rumah. Ini ya, secara umum jelas, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Kemudian simpan obat dalam kemasan asli dan dalam wadah tertutup rapat. Simpan obat di tempat yang sejuk dan terhindar dari sinar matahari langsung atau ikuti aturan yang tertera pada kemasan. Jangan simpan obat yang telah kadaluarsa, kemudian jangan tinggalkan obat di dalam mobil dalam jangka waktu lama karena suhu yang tidak stabil dalam mobil dapat merusak sediaan obat. Ini cara penyimpanan obat secara khusus. Tablet dan kapsul, jangan menyimpan tablet atau kapsul di tempat panas atau lembab. Obat cair jangan disimpan dalam lemari pendingin atau freezer agar tidak beku kecuali disebutkan pada etiket atau kemasan obat. Obat vagina dan ovula ini disimpan di lemari es karena dalam suhu kamar akan mencair. Contoh suppositorian itu yang dia seperti peluru itu, nanti kalau dia disimpan di suhu ruang terlalu lama dia akan mencair. Kemudian aerosol atau spray jangan disimpan di tempat yang mempunyai suhu tinggi karena dapat menyebabkan ledakan. Nah, itu tadi sedikit penjelasan dari saya gitu. Saya akhiri perkuliahan pada pagi hari ini. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.